Benarkah gagalnya timnas Indonesia di Piala AFF 2024 jadi pemicu dipecatnya Sinteyong? Begini jawaban PSSI. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan ditangani Sinteyong lagi. Kontraknya memang masih tersisa sampai pada tahun 2027, namun kini benar-benar berakhir. Sinteyong secara resmi telah mengakhiri masa baktinya selama 5 tahun bersama timnas Indonesia. Ia sudah tidak lagi menjabat nahoda skuad Garuda. PSSI yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers membahas rencana baru perkembangan timnas Indonesia. Salah satu yang dikabarkan adalah secara resminya Sinteyong dipecat. Dipecatnya Sinteyong berarti hanya berjarak 16 hari setelah kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Laga timnas Indonesia kontra Filipina di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember lalu menjadi yang terakhir bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia di bawah Polesan STY turun dengan mayoritas pemain di bawah usia 22 tahun. Tim Garuda juga menjadi tim dengan rata-rata termuda di turnamen kali ini. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari timnas Filipina lewat gol penalti John Christensen pada pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2024. Kekalahan itu memastikan perjalanan timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala AFF 2024. Indonesia cuma bisa finish di urutan ketiga, merelakan tiket ke fase gugur didapat Filipina dan Vietnam yang akhirnya menjadi juara. Banyak yang bertanya-tanya apakah benar kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi faktor terbesar dipecatnya pelatih berusia 54 tahun itu. Ketua PSSI Erick Thohir pun memberikan penjelasan. Semua pertandingan yang diikuti timnas Indonesia pasti ada evaluasinya. Kita melihat dari pertandingan Indonesia melawan Cina, memang dipikir terlalu ambisius tetapi tidak, karena kita menghitung angka-angka kemenangannya. Beber Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi 3 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengumpulkan 6 poin hasil dari sekali menang, 4 imbang dan sekali kalah dari total 6 laga. Agenda terdekat adalah melawat ke markas Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian giliran menjamu Bahrain di Jakarta. Timnas Indonesia harus mendulang angka penuh dalam pertandingan tersisa jika ingin tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Saudi? Sudah pasti gagal ke Piala Dunia. Makanya di 4 pertandingan ini kita berharap menimba poin. Beber Erick Thohir. Timnas Indonesia kini menyusul beberapa negara pesaing di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang lebih dulu melakukan pergantian pelatih. Australia lebih dulu menggantikan Graham Arnold dengan Tony Popovich. Kemudian Arab Saudi memecat pelatih sekaliber Roberto Mancini dan digantikan Hervé Renard. Erick Thohir menilai keputusan yang diambil kali ini bukanlah sebuah blunder. Saya rasa hal yang biasa. Memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya saya ceritakan sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Katanya, kalau kita hitung-hitung jika pergantian dilakukan saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat. Makanya hari ini yang terbaik. Risiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil risiko daripada menyesal di kemudian hari. Dan kemudian kita mencari figur yang bisa memberi dampak lebih dalam hal komunikasi, taktikal, dan lain-lain. Tegas orang nomor 1 di PSSI itu.